Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Muta'alimin yang semoga dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang penting, yang mana perkara tersebut banyak tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, tentang masalah niat sunnah dalam berwudu, yang mana kita ketahui bahwa dalam berwudu ada niat, yang mana niat tersebut wajib. Ketika membasuh wajah, kita mengucapkan di dalam hati kita nawaitul wudu, atau nawaitu fardhul wudu, atau nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar, yang biasa kita ucapkan. Adapun yang kita akan bahas di sini adalah niat yang sunnah, yang ternyata itu sangat penting ketika kita menjalankan atau mengerjakan wudu. Di sini kita akan mencoba membaca dari kitab Hasyiah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, yang mana menjelaskan kitab Syarah Fathul Qorib tentang masalah fikih. Di sini beliau mengatakan qauluhu, perkataan pengarang kitab Fathul Qorib, wa takunu niyatu, adalah niat yang mana al-mazkuratu, niat yang mazkurah, yang sudah disebut, yaitu niat tentang fardu allati hiya ruknu, yang itu yang rukun, yang rukun dalam berwudu, yaitu hukumnya yang wajib, yaitu niat nawaitul wudu atau nawaitu fardhu wudu, itu yang wajib, sudah kita ketahui. Adapun ada lagi niat yang sunnah. Di sini beliau mengatakan wa yundabu ayyanwiya sunnanal wudu, dan disunahkan juga bahwasanya ayyanwiya, berniat seseorang yang berwudu, sunnanal wudu, dia mengerjakan kesunahan wudu. Kapan niat tersebut dilakukan? Yaitu inda ghuslil kaffaini, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan. Jadi ketika awal wudu kita melakukan sunnah mencuci kedua telapak tangan. Di situ ada 3 pekerjaan sunnah yang dilakukan secara sekaligus, yaitu kita cuci telapak tangan kita dengan lisan kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan juga hati kita mengucapkan niat mengerjakan sunnah wudu. Tuh, kenapa kita harus berniat untuk melakukan sunnah wudu? Kata pengarang kitab di sini, liyah sula lahu sawabus sunani allati qabla ghuslil wajhi, liyahsula, agar hasil lahu, baginya, bagi orang yang berwudu, hasil apa yang hasil? Thawabus sunan, yaitu pahala-pahala sunnah. Jadi niat itu untuk menghasilkan pahala sunnah, yaitu sunnah yang mana ada sebelum membasuh wajah. Kagosil kafain, seperti membasuh kedua telapak tangan, wal madmadoh, dan berkumur, wal istinsak, dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ketika kita tidak berniat, maka tidak ada pahalanya. Tuh, ulama mengatakan niat, harus ada niat. Niat itu bertujuan untuk menghasilkan pekerjaan kita, menghasilkan nilai pahala. Tuh. Jadi ketika orang berwudu, dia melakukan sunnah wudu, dia berkumur-kumur, dia mencuci telapak tangan, dia memasukkan air ke dalam hidung, dan juga dia mengerjakan sunnah yang lainnya sampai selesai wudu tanpa ada niat di awal, maka tidak hasil pahala kesunahan. Jadi tidak ada pahalanya. Karena apa? Berdasarkan hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Jadi
ada terreken nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila pekerjaan dilandasi dengan niat. Jadi ulama mengajarkan kepada kita supaya kita niat untuk mengerjakan sunnah wudhu tuh. Jadi sekali lagi, ketika kita berwudhu ada 3 pekerjaan yang kita lakukan sekaligus tuh, yaitu ketika kita mencuci telapak tangan, kedua telapak tangan, mulut atau lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita mengucapkan aku niat mengerjakan sunnah wudhu. Awaitu fi'la sunnanil wudhu, gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Ketika kita tidak berniat, ulama di sini mengatakan fa illam yanwi, maka jika dia tidak berniat, orang yang berwudu tidak berniat, hazihin niyata, akan niat ini, akan niat ingin mengerjakan sunnah wudu ketika di awal pekerjaan berwudunya, lam yahsul, tidak hasil lahu baginya, bagi orang yang berwudu, sawabuha, pahala kesunahan tuh, enggak hasil, dia tidak akan mendapatkan pahala kesunahan. Jadi sia-sia tuh. Dia kumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam hidung, dia melakukan dalak, dia gosok-gosok, dan juga kesunahan-kesunahan yang lainnya di dalam berwudu tanpa ada niat di awalnya, lam yahsul, tidak hasil lahu baginya, sawabuha, pahalanya. Mungkin sekedar ini perkara yang penting yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mana banyak tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Wallahu a'lamu bishawab.